ini jumpa lagi dengan Bu Paula. Bu Paula akan mendongeng dan membacakan cerita. Tentunya cerita hari ini Bu Paula ambil dari perpus sekolah kita loh ya. Nanti kalau kita sudah tatap muka, kita bisa bermain di perpustakaan dan kita bisa membaca buku-buku yang ada di perpustakaan kita ya. Hari ini Bu Paula akan membacakan sebuah cerita. Judulnya apa ya? Judulnya Tunggu Aku Harimau Cilik. Mau tahu ceritanya? Yuk ikuti Paula yuk. Ada gambar seekor harimau yang besar sekali. Nah, di sini menceritakan sayang ya. Harimau cilik mempunyai banyak teman. Mereka suka permainan yang mengasihkan. Setiap kali harimau cilik pergi mencari teman-temannya, adiknya perempuannya berkata, "Aku kesepian kakak." Tetapi harimau cilik tidak menghiraukan. Dia tidak mau bermain sama adiknya. Adiknya selalu ditinggal sama harimau. Suatu hari, harimau cilik berkata, "Bolehkah aku bermain hari ini?" Ibu harimau sedang sangat sibuk sekali. Jadi ia menyuruh harimau cilik untuk mengajak adiknya bermain. Tetapi harimau cilik berkata, "Ibu, aku tidak mau bermain sama adik. Adik itu pasti tidak bisa main sama saya. Karena adik masih terlalu kecil, Ibu." Tetapi ibu harimau membuat keputusan, anak-anak. Harimau cilik, adikmu sudah bisa diajak main. Sekali-kali kamu menyenangkan hatinya ya. Dengan sangat terpaksa, harimau cilik mendengarkan permintaan dari ibunya. Kemudian, harimau cilik berlari ke hutan sayang. Tetapi adik perempuannya mengikuti dari belakang. Adik perempuannya sangat senang sekali karena apa? Pertama kalinya adiknya diajak bermain sama harimau cilik. Harimau cilik mengajak adiknya bertemu dengan beruang. Aduh. Mereka bermain bola. Tapi adik cilik tidak bisa melempar bola. Akhirnya apa yang terjadi? Kakaknya sangat marah sekali. "Kamu, kenapa ikut aku bermain? Gini kan? Kamu tidak bisa menangkap bola kan?" Nangis. Dia nangis sayang. Karena apa? Dimarahi sama kakaknya. Akhirnya harimau cilik berlari sayang, meninggalkan adik perempuannya. Harimau cilik berlari ke hutan. Dia berlari sambil marah sama adiknya. "Lain kali tidak usah bermain sama aku. Karena kamu masih belum bisa bermain, adik." Sambil marah-marah. Tidak lama kemudian, harimau cilik bertemu dengan monyet. Mereka memanjat pohon dan bermain perosotan. Tetapi adik cilik tidak bisa memanjat pohon. Dia berusaha memanjat cabangnya. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Harimau jatuh terperosot. Akhirnya apa? Harimau cilik bingung karena adiknya jatuh lagi. Aduh, kamu tidak usah ikut manjat. Kamu belum bisa, adik. Nanti kakak ajari baru kamu bisa memanjat.
nangis lagi. Aduh, kakak. Nangis lagi, nangis lagi. Jangan nangis-nangis terus. Kita harus berlatih kalau bermain. Kakak lain kali tidak mau ngajari kamu kalau kamu nangis-nangis seperti itu. Iya kak, aku mau sama kamu. Tetapi monyet itu baik hati anak-anak. Dia menerima harimau yang kecil tadi ya, adiknya harimau cilik tadi. Sini, nanti kamu saya ajari manjat ya, supaya nanti kamu hebat seperti aku. Terima kasih monyet. Persahabatan mereka sudah mulai. Di saat itu, harimau cilik pergi mencari macan tutul. Temannya itu sedang bermain di perumputan. Macan tutul cilik langsung mengajak bermain kejar-kejaran. Namun, adik cilik tidak bisa bermain kejar-kejaran. Dia menabrak batu dan akhirnya dia terjatuh. Tambah marahlah harimau cilik kepada adiknya. Karena apa? Setiap kali bermain, dia selalu membuat kesal, membuat marah kakaknya. Akhirnya apa yang terjadi sayang? Dia meninggalkan adiknya di tepi sungai. Sudah, aku tidak mau bermain sama kamu. Aku mau bermain sendiri. Aku mau berenang sendiri sama gajah, sama binatang-binatang yang lain. Kamu tidak usah ikut aku ya. Sekarang kamu tunggu di tepi sungai ini, baru nanti kakak jemput kamu. Apa yang terjadi sayang? Harimau sibuk main dengan gajah main di sungai. Adiknya ditinggal di tepi sungai. Kamu tunggu kakak di sini sampai nanti kakak selesai bermain. Iya kak. Akhirnya harimau cilik bermain, berenang ya, menyusuri sungai sampai waktu sudah terlalu sore. Baru dia ingat kalau dia meninggalkan adiknya di tepi sungai. Tetapi apa yang terjadi sayang? Ketika dia mencari harimau, adiknya itu sudah gak ada di tepi sungai. Harimau, harimau, di mana kamu? Ternyata adiknya itu sembunyi di atas pohon. Dia sembunyi, tidak tahu harimau cilik ya. Ketika kakaknya mencari sedang sibuk, tiba-tiba harimau dari atas merekam. Wah! Aduh, kamu! Siapa yang ngajar kamu manjat? Aku sudah diajari sama monyet. Monyet itu baik hati, mengajari aku untuk memanjat, sehingga aku bisa bermain di atas pohon. Dan ternyata adiknya tidak hilang sayang. Dalam pikirannya harimau cilik, dia nanti pasti akan dimarahi mamanya ya, karena sudah meninggalkan adiknya di tepi sungai ya. Adiknya tidak boleh bermain karena adiknya setiap kali bermain pasti tidak bisa, sehingga membuat marah kakaknya. Anak-anakku sekalian ya, kita sudah mendengarkan bersama-sama cerita tentang Tunggu Aku Harimau Cilik ya. Dari cerita ini kita bisa belajar ya, kalau menjadi seorang kakak harus baik sama adiknya. Karena apa? Adik itu masih kecil, butuh pendampingan dari kita, butuh yang mengajari kita. Sehingga sebagai seorang kakak harus mau belajar dan mengajari adiknya agar bisa belajar dan bermain dengan baik. Siapa yang mau jadi kakak terbaik? Iya, pasti mau jadi kakak terbaik ya. Dan
kalau kita pintar, kita pandai, ya, kita harus belajar seperti monyet itu. Tidak boleh apa sayang? Pelit, ya, pelit ilmu tidak boleh. Harus mengajari. Supaya apa? Supaya seperti monyet itu mengajari manjat pohon sama adiknya harimau. Bahkan harimau Cina aja nggak mau ngajari adiknya, ya kan? Betul, hebat ya. Dari situ kita akan belajar bersama-sama bahwa kita harus saling mengajari satu sama lain, membantu. Ya, tentunya boleh membantu keluarga kita maupun membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Oke, anak-anakku semua ya. Sekian dulu dari Bu Paula ya untuk kegiatan membacakan cerita maupun mendongeng di perpustakaannya anak-anak di sekolah. Nanti kita tunggu dengan guru-guru yang lain dan tentunya tidak kalah lebih menariknya dengan cerita hari ini. Pasti ya. Kita tunggu berikutnya. Oke?